سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Apapun yang kita rasakan dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa bayangkan bagaimana keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa beliau berada di kota Taif. Bagaimana penyambutan orang-orang Taif kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana perlakuan orang-orang Taif kepada Nabi Muhammad? Perlakuan mereka orang-orang kafir Taif pada saat itu, mereka tidak baik dengan Nabi Muhammad. Mereka sungguh kurang ajar dengan Nabi Muhammad. Mereka tidak memiliki adab dan sopan santun kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang bukan disambut dengan baik, justru disambut dengan lemparan batu, dengan hinaan, dengan lemparan kotoran, dicaci maki, dihina baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di dalam riwayat geraham daripada gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di sebelah kiri itu pecah sehingga mengeluarkan darah. Sehingga Nabi Muhammad cepat mengelap daripada darah tersebut. Setiap darah itu keluar daripada gigi geraham Rasul, Nabi Muhammad segera untuk mengelap atau membersihkan. Maka ditanya daripada salah seorang sahabat yang mengikuti beliau yang bernama Zaid bin Haritha, "Wahai kekasih Allah, wahai Muhammad, wahai kekasih Allah, wahai Nabi, kenapa setiap darah yang keluar dari gerahammu engkau segera untuk membersihkannya, untuk segera mengelapnya?" Apa kata Nabi Muhammad? "Wahai sahabatku, aku tidak ingin gara-gara darahku jatuh ke tanah, kemudian Allah tidak ridha, Allah mengutus daripada malaikatnya untuk menghancurkan daripada kaum tersebut. Biarlah aku merasakan sakit, biarlah aku merasakan perihnya, asalkan jangan sampai darah yang dari gerahamku ini jatuh ke tanah. Karena Allah tidak akan pernah ridha kepada sesiapapun yang mengganggu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Beliau berada di kota Taif pada waktu itu dalam keadaan tidak enak, dalam keadaan menderita, sehingga dua gunung dan dua bukit ini kepada penduduk Taif, maka akan kami lakukan. Maka Rasulullah tersulbi-sulbi mereka, daripada anak keturunan mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La taf'al, jangan kalian lakukan, fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak tahu siapa aku, kata Rasulullah. Begitu kasih sayangnya Nabi Muhammad, harisun alaikum, dan perhatian Nabi Muhammad kepada umat beliau, kepada umat Islam sangat luar biasa. Perhatian Nabi Muhammad adalah perhatian yang tidak akan pernah ada dilakukan oleh sesiapapun manusia. Bahkan perhatian orang tua kepada anak tidak bisa menandingi daripada perhatian Nabi Muhammad kepada umatnya. Bahkan perhatian Nabi Muhammad diibaratkan seperti dekatnya urat nadi kepada diri kita manusia. Urat nadi adalah paling dekatnya dengan kita. Maka perhatian Nabi Muhammad melebihi daripada urat nadi yang ada. Subhanallah. Begitu cinta dan kasihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Harisun alaikum. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, "Wahai umatku, kalian sudah hampir masuk ke dalam lubang neraka. Hampir saja kalian masuk ke dalam lubang neraka. Dan aku yang menarik kalian. Aku yang menarik kalian." Itulah kasih sayang baginda Nabi Muhammad. Bahkan nanti, pada suatu saat, di saat para nabi dan para rasul, khususnya Rasul Ulil Azmi, yang mereka diberikan singgah sana, yang terbuat daripada emas berlian, yang di dalam surga kenikmatan mereka diberikan semua para rasul. Mereka duduk di kursi yang megah, yang mewah, yang berlapis emas dan berlian.
Di antara kursi-kursi tersebut sudah duduk para nabi dan para rasul pilihan Allah, kecuali beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak duduk. Nabi Muhammad tidak duduk sehingga Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah dirimu sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga? Bukankah sekarang engkau adalah pemimpin surga? Semua para nabi dan para rasul itu di bawah komandomu, di bawah perintahmu, wahai Muhammad. Semua kenikmatan surga ini Allah ciptakan karena dirimu, wahai Muhammad. Bahkan surga ini Allah ciptakan juga untukmu, wahai Muhammad. Sekarang kau nikmatilah kenikmatan surga ini. Tugasmu sudah selesai di dunia, wahai Muhammad." Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? "Wahai Jibril, izinkan diriku untuk pergi ke dalam neraka." Nabi Muhammad meminta izin untuk pergi ke dalam neraka. Tujuannya apa? Untuk mencari umatnya yang masih tersisa. Jadi mencari kita, Pak, yang mungkin di antara umatnya yang masih tersisa dicari oleh Nabi Muhammad SAW. Adakah umatnya yang masih tersisa di dalam neraka tersebut? Maka Nabi Muhammad tidak bisa tenang. Nabi Muhammad bimbang. Nabi Muhammad tidak bisa duduk di atas singgasananya. Walaupun para nabi dan para rasul sudah duduk, Nabi Muhammad tidak tenang untuk bisa duduk di singgasananya. Nabi Muhammad keluar daripada surga dan mencari setiap umat-umatnya yang ada di dalam neraka. Malaikat Malik, penjaga neraka, itu tidak pernah senyum, Pak. Ya. Jadi malaikat Malik, penjaga neraka, itu tidak pernah senyum kepada siapapun. Dari mulai Allah ciptakan malaikat Malik sampai nanti dia dimatikan oleh Allah, itu malaikat Malik tidak pernah tersenyum. Tetapi di saat Nabi Muhammad datang dan menghampiri malaikat Malik, Nabi Muhammad mengatakan, "Wahai penjaga pintu neraka." Kemudian pada saat itu Jibril menyampaikan, "Wahai Malik, ini adalah utusan Allah, Muhammad." Maka pada saat itu malaikat Malik tertunduk dan sedikit saja senyumnya malaikat Malik kepada Nabi Muhammad. Ya. Kemudian kata malaikat Malik, "Apa gerangan wahai kekasih Allah? Kau izinkan aku, engkau bukakan pintu neraka. Aku ingin mengambil umatku yang masih tersisa di dalam neraka." Dibukakan pintu neraka, Nabi Muhammad masuk dan mencari umatnya yang ada di dalam neraka. Di antara mereka berteriak meminta tolong kepada baginda Nabi Muhammad, "Wahai, tolong kami. Kami begitu sangat disiksa. Keadaan kami sangat begitu penat. Kami dalam keadaan bingung. Tolong kami." Nabi Muhammad dengan rintihan air mata mengambil tangan-tangan daripada umat-umatnya yang masuk ke dalam neraka. Diangkat oleh Nabi Muhammad ini. "Kalau bukan karena izin Allah untuk dirimu, wahai Muhammad, maka tidak akan pernah aku buka pintu neraka ini." Subhanallah. Begitu cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam alaih kepada kita umatnya. Maka kita Bapak Ibu, para tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menerapkan daripada akhlak kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang begitu perhatian kepada kita. Nabi Muhammad yang begitu cinta kepada kita. Nabi Muhammad yang begitu sayang kepada kita. Bahkan tadi imam kita membacakan satu ayat, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda," dalam surah Ad-Duha. Di sini di dalam tafsirnya Al-Imam As-Suyuti Jalalain, pengarang daripada kitab Tafsir Jalalain, beliau mengatakan apa yang dipinta oleh Allah, "Wala sawfa yu'tik," maka Allah akan memberikan kepadamu wahai Muhammad, fatarda, sampai engkau ridha. Apa yang dipinta oleh Nabi? Allah menawarkan penawaran yang sangat begitu berharga. Allah memberikan penawaran yang sangat begitu mulia. Aku berikan satu penawaran kepada dirimu wahai Muhammad.
Satu permintaan, apapun yang kau pinta sampai engkau ridho, aku pun ridho. Maka Nabi bukan meminta hanya diri beliau sahaja yang masuk surga. Nabi tidak meminta untuk putrinya, untuk sahabatnya, tetapi yang dipinta oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat nanti manusia berada di padang mahsyar, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yafir, hakim tunggal kita hanya Allah. Pun daripada makhluk, semua daripada mereka-mereka yang dulunya pada waktu di dunia yang sombong, yang angku, yang riak, mereka yang sok, ya, seolah-olah di dunia mereka tidak pernah mau beribadah. Mereka nantilah yang akan dipanggil oleh Allah. Siapa mereka? Dibangunkan Fir'aun, dibangunkan Qarun, dibangunkan Haman, dibangunkan Namrud, dibangunkan Abraha. Mereka-mereka yang sombong pada waktu di dunia diberikan kekuasaan, mereka sombong, dibangunkan. Setelah dibangunkan Fir'aun, Haman, kemudian mereka-mereka yang sombong itu dibangunkan, kemudian Allah berkata, Limanil mulkul yawm, limanil mulkul yawm. Pada waktu itu Fir'aun tidak bisa bercakap apa-apa. Pada waktu itu Haman, raja yang sombong, Qarun, yang tidak pernah bersedekah si masa hidupnya, yang dia sombong dengan hartanya, yang dia selalu menzalimi orang lain dengan hartanya, dia juga tunduk, tak bisa bercakap apa-apa. Allah hanya bertanya, Limanil mulkul yawm, siapa Tuhan kalian pada saat ini? Semuanya berseru, Anta Rabbi, Anta Rabbi, Engkau adalah Tuhanku ya Allah. Termasuk Fir'aun pun menjawab, Anta Rabbi. Dia baru sadar itu Fir'aun pada saat dia sudah berada di hadapan Allah. Pada waktu di dunia dia sombong. Qarun pada waktu di dunia dia tidak pernah mau bersedekah. Haman pada waktu di dunia dia zalim. Abraha pada waktu di dunia dia tidak pernah mendengarkan nasihat para ulama'nya, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apa yang terjadi? Semuanya dilululantahkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada semua hamba-hambanya yang berada di hadapannya, Limanil mulkul yawm ya ibadi. Siapa Tuhan kalian wahai hamba-hambaku? Maka serempak mereka mengatakan, Anta Rabbuna, Engkau adalah Tuhan kami ya Allah. Engkau adalah Tuhan kami ya Allah. Pada saat itu semuanya dalam keadaan bingung. Keringat manusia, semuanya badan manusia tenggelam dengan keringatnya. Matahari yang panas hanya satu jengkal daripada kepala kita. Pada saat itu semua para umat datang kepada para nabi, dan semua hanya mengatakan nafsi, nafsi, nafsi. Akhirnya kemudian mereka datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melihat wajah mereka. Nabi Muhammad melihat wajah mereka begitu bahagia. Kemudian Nabi Muhammad berkata kepada Allah, Ana laha, Ana laha. Aku yang menanggung mereka semuanya ya Allah. Aku yang menanggung mereka semuanya ya Allah. Wa qad qulta fi kitabil munzal. Dulu engkau pernah berkata ya Allah di dalam kitab Al-Quran yang telah engkau turunkan, fi suratid duha, di dalam surah ad-duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang engkau minta wahai Muhammad maka dikabulkan. Pada saat ini ya Allah, aku meminta, kata Nabi Muhammad, idzan la arda wa wahidun ummati finnar. Kalau begitu, aku tidak ingin satu orang pun daripada umatku kau masukkan ke dalam neraka-Mu. Mereka yang telah berkeluh kesah kepadaku, mereka yang dalam keadaan bingung ini, aku yang menjamin mereka semuanya ya Allah.
Aku tidak menginginkan mereka ini masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu wahai Muhammad, berikanlah syafaat kepada orang yang Kau kehendaki. Maka mereka semuanya mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Jadi kasih sayangnya Nabi itu kepada umatnya bukan hanya pada waktu hidup saja. Bahkan di saat beliau telah wafat pun, bahkan nanti kita di padang mahsyar pun, Nabi Muhammad tetap memikirkan kita. Itu kepada sesama mereka Muslim, Pak. Bagaimana kepada sesama non-Muslim? Kasih sayang Rasulullah. Ini yang sifatnya hubungannya pribadi. Nabi Muhammad itu punya sifat wa ya'fu anil dzambi was-sababih. Nabi Muhammad itu kalau urusan pribadinya yang disakiti oleh orang lain, yang perurusan pribadinya yang diganggu oleh orang lain, Nabi Muhammad enggak pernah marah. Sayyidina Abdurrahman Ad-Dibai, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki sifat in udhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujawib. In udhiya, jika beliau diganggu, ya'fu, beliau memaafkan kepada yang mengganggu pribadi beliau. Wa la yu'aqib, dan beliau enggak mau balas. Wa in khusima, dan apabila dicaci Nabi Muhammad, yasmut, beliau diam. Wa la yujawib, Rasulullah enggak pernah jawab. Apakah Nabi Muhammad takut dengan balasan mereka? Apakah Nabi Muhammad takut dengan makar mereka? Tidak. Tetapi Nabi Muhammad adalah Rasul yang diutus oleh Allah di atas permukaan bumi untuk menebarkan kasih sayang kepada siapapun. Salah seorang kafir pada waktu itu yang selalu mendolimi Nabi Muhammad, yang setiap hari ini perlu kita tahu, Pak, tuan-tuan, puan-puan, kita perlu tahu bagaimana perlakuan orang-orang dulu kepada Rasulullah. Ini Nabi kita, pemimpin umat. Beliau diperlakukan dalam keadaan yang begitu hina. Setiap pagi rumah Nabi Muhammad itu, di depan pintu rumahnya diletakkan, maaf ini, kotoran manusia, Pak. Setiap pagi. Beliau pulang sholat subuh dari masjid, mau buka pintu rumah, di depan rumahnya sudah ada kotoran manusia. Ini maaf, saya ngomong. Ya, sudah ada kotoran manusia. Kemudian Nabi membersihkan kotoran tersebut dengan tangan mulia beliau. Ya, salah seorang datang kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, yang meletakkan kotoran itu tetanggamu, wahai Muhammad. Apa kata Rasulullah? Wa huwa ni'mal jar. Dia adalah orang yang paling baik. Tetanggaku yang paling baik adalah yang meletakkan kotoran ini, kata Rasulullah. Jadi tetangga Nabi yang paling baik, yang meletakkan kotoran. Yang meletakkan kotoran tersebut suatu saat tidak lagi meletakkan kotoran. Rupanya dalam keadaan sakit. Kalau kita gimana, Pak? Ada orang zalim sama kita. Rumah kita diletakkan kotoran. Kemudian suatu saat dia nggak letakkan kotoran lagi. Dapat berita dia sakit. Kira-kira gimana? Oh, ini dapat kualat ya. Ini dapat. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad. Pada waktu mendengar orang yang meletakkan kotoran, Rasulullah tahu yang meletakkan kotoran itu siapa. Apakah Nabi Muhammad pergi ke rumahnya membalas dia dengan kotoran atau mencaci maki? Tidak. Dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Dibiarkan oleh Nabi Muhammad. Kemudian orang itu sakit. Maka dilapor oleh tetangganya, wahai Muhammad, fulan bin fulan yang biasa jahil kepadamu, yang biasa zalim kepadamu, dia sakit. Nabi Muhammad kaget. Kemudian Nabi Muhammad kembali ke rumah istrinya, Sayyidatuna Aisyah. Beliau mengambil makanan. Ditanya kepada istrinya, wahai istriku, adakah makanan yang tersisa yang masih bagus? Tidak ada makanan yang tersisa ya Rasulullah, kecuali makanan hanya untuk jatahmu wahai Rasulullah pada hari ini. Kesini makanan tersebut. Diambil oleh Nabi Muhammad, dibungkus dengan bagus. Kemudian makanan ini dibawa ke rumah orang yang meletakkan orang tersebut. Orang tersebut sudah gemetar. Karena badannya sakit, tidak bisa berbuat apa-apa. Dilihat dari kejauhan, dari lubang pintu,
itu Muhammad datang. Kemudian dia mengatakan, "Hei Muhammad." Dia tidak panggil Nabi, Pak, karena dia belum masuk Islam pada waktu itu. "Hei Muhammad, kalau engkau ingin datang membalas keburukanku, silakan. Kau dobrak saja, kau hancurkan saja pintu rumahku, kau bunuh aku." Apa kata Rasulullah? "Ana Muhammad bin Abdullah, bu'istu rahmatan lastu la'annan." Hei fulan bin fulan yang ada di dalam rumah, aku adalah Muhammad bin Abdullah, ayahku Abdullah, yang ayahku mengajariku untuk tidak berbuat yang buruk kepada orang yang berbuat buruk kepadaku. Inni bu'istu rahmatan lastu la'annan. Aku diutus oleh Tuhanku Allah untuk menebarkan kasih sayang, bukan untuk membalas keburukan orang lain dengan keburukan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini Nabi kita Muhammad, Pak, yang patut kita contoh. Ya, terkadang manusia hanya mengandalkan emosinya. Terkadang manusia hanya mengandalkan daripada egonya. Sehingga apa yang terjadi? Hanya perkara-perkara yang sepele, perkara-perkara yang remeh, maka dia tersinggung dan tidak teguran dengan tetangganya sesama muslim. Tidak menyapa kepada saudaranya sesama muslim. Kita menyatakan bahwa diri kita adalah orang yang beriman, yang setiap hari kita sholat berjamaah, yang setiap hari kita membaca Al-Quran, yang setiap hari kita bersolawat, yang setiap hari kita mendengarkan setiap hari Jumat khutbah Jumat, yang setiap hari kita mendengarkan lantunan adzan. Apakah di antara manusia, di antara kita masih saling membenci antara satu dengan yang lainnya? Itu bukan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah nabi yang selalu menebarkan kasih sayang. Beliau tidak pernah membalas keburukan orang lain dengan keburukan. Justru Nabi Muhammad membalas keburukan dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan rahmat, dengan sapaan, dengan candaan, sehingga orang-orang pada saat itu takluk dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam alaih. Para tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang terakhir ini ada beberapa pesan. Sudah azan belum? Ada beberapa pesan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hakul muslim 'alal muslim. Haknya seorang muslim atas muslim yang lain. Jadi antara kita sesama muslim ini, Pak, punya hak yang harus kita laksanakan. Kita mengaku kita adalah orang yang bertakwa, kita adalah orang yang beriman, maka kita harus menjalankan hak-haknya orang yang bertakwa kepada mereka sesama saudara-saudari kita yang sesama muslim. Di antaranya apa? Rasulullah bersabda, hakul muslim 'alal muslim sittun. Haknya seorang muslim sesama muslim yang lain ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim 'alaih. Apabila kau bertemu kepada sesama muslim yang lainnya, maka ucapkanlah salam. Kita ketemu sesama pakcik, makcik kita, ketemu sesama kerabat kita, handai tolan kita, sesama saudara kita, sesama muslim, kenal atau tidak kenal, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah dia mau jawab atau tidak, itu urusan dia. Yang penting kita mengucapkan salam. Mengucapkan salam hukumnya sunnah. Yang menjawab adalah wajib. Ini yang dilakukan oleh Nabi di masa hidupnya bersama para sahabat. Ufsus salam. Selalu menebarkan salam. Karena salam itu adalah doa. Orang yang selalu mengucapkan salam kepada saudara-saudaranya, maka terhindar daripada penyakit. Dia akan mendapatkan manfaat di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena salam itu adalah doa keselamatan. Dan yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila kau dipanggil, kau diajak
oleh saudara-saudaramu, maka penuhi panggilan dan ajakannya. Selama kau tidak memiliki urusan yang urgen, yang mustahab, maka kau pergi daripada panggilan-panggilan saudaramu itu. Jangan pernah kita mengelakkan panggilan mereka. Itu sebagai haknya kita sesama muslim. Yang ketiga, wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Apabila ada temanmu yang sedang kena penyakit flu, kemudian dia bersin, Hashim gitu ya, maka kita enggak boleh diam. Katakan kepada dia, "Gol, alhamdulillah." Kemudian yang bersin tadi mengucapkan alhamdulillah, maka kita jawab, "Yarhamukumullah." Ya kan begitu ya? Biasanya kan ada yang bersin, Pak. Katakan kepada saudara kita, kalau dia mengatakan setelah dia Hashim, dia bersin, kemudian dia mengatakan alhamdulillah, maka kita jawab dengan doa, "Yarhamukumullah." Kemudian dia menjawab, "Yahdikumullah." Kita tambah lagi, "Wa yaghfir lakum dzunubakum wa yuslih balakum." Ya Allah, nikmat ajaran Islam ini, Pak. Kemudian yang keempat, wa idza stansahaka fansahhu. Apabila ada yang meminta nasihat kepadamu, maka nasihati dia. Maka berikan nasihat kepada dia. Ya, nasihat itu bukan hanya milik ustaz, bukan hanya milik ulama, milik kita bersama, Pak. Bapak-bapak dan ibu-ibu, nasihati Habib, nasihati kita kalau kita memang salah, nasihati. Karena nasihat itu adalah milik orang-orang beriman, bukan hanya milik orang tua saja, bukan hanya milik ustaz atau ustazah saja, tapi milik orang-orang beriman, baik itu tua maupun muda, terlebih-lebih anak-anak kecil, Pak. Kemudian yang keempat, wa idza marida fa'udhu. Apabila ada yang sakit, maka kita jenguk. Kita lihat kawan-kawan kita yang sama kita, beberapa hari tak naik di masjid, ada apa? Kita tanyakan, kenapa ini orang tidak naik? Oh, rupanya sakit. Kita ramai-ramai datang ke rumahnya, kita bawa buah-buahan, oleh-oleh tangan, kita berikan dia, dan minta doa kepada orang yang sakit supaya kita diberikan keberkahan sehat. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan